pertama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan untuk senantiasa menjaga puasa kita, menjaga amaliyah Ramadan kita yang alhamdulillah kita sudah masuk di hari yang ke-21. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini. Para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali dalam program Mohima Buka, memperoleh hikmah menunggu buka puasa dengan Bapak Ustadz Robianto Ibrahim. Sore hari ini pun beliau sudah bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua dalam acara Mohima Buka, dan juga khususnya untuk kita para pendengar yang sementara bersiap-siap menunggu buka puasa. Baik, para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung menyapa Pak Ustadz yang sudah kembali berada dengan kita di sore hari ini. Dan semakin banyak pertanyaan sehingga topik yang semestinya kita bawakan ini tertunda-tunda, Ustadz, ya. Beberapa hari yang lalu kita memasuk kepada janji Allah di mana 6 golongan yang ketika dia meninggal dunia Allah akan jamin baginya surga. Nah, ini jaminan Allah langsung masuk surga. Nah, sebelum kita mulai ini lagi melanjutkan topik kita, saya persilahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Para pendengar Cahaya FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita sudah berada di 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam. Allah berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Para ulama berbeda pendapat tentang 10 malam ini yang mana, 10 hari ini yang mana. Maka ulama mengambil kesimpulan bahwasanya kalau dia di siang hari, yang lebih utama itu adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. Dan kalau dia malam hari, maka yang lebih utama adalah 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Makanya Ustaz, sebelum kita melanjutkan lagi, saya mengingatkan bahwa kalau kita orang petaman yang bersumpah, orang percaya. Kalau orang pimpinan yang sudah bersumpah, orang percaya. Malah takut lagi. Apalagi kalau sudah Allah yang bersumpah, tidak percaya. Jadi ketika Allah bersumpah itu menunjukkan pada sesuatu yang dia sumpah itu ada kemuliaan. Maksudnya ini yang duha, wal fajri, wat tini, waz zaitun. Allah bersumpah atas nama itu. Berarti di situ ada kemuliaan. Jangan sampai lewatkan kemuliaan itu. Wad duha wal asri, demi waktu asar atau demi masa. Wad duha demi waktu duha. Wal lail demi waktu malam. Ini walayalin ashr, demi waktu wal fajri, wasyamsi wadduhaha, itu demi qamar iza Masya Allah, itu matahari ada kemuliaan, bulan juga ada kemuliaan, semua ketika Allah bersumpah itu berarti di situ ada kemuliaan. Jadi ketika Allah bersumpah dengan walayalin ashr, demi waktu demi 10 malam, berarti ada kemuliaan di 10 malam tersebut. Dan dibuktikan dengan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu Nabi Muhammad SAW di 10 hari yang terakhir, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtadda mi'zarahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih mengencangkan ikat pinggangnya, lebih bersemangat dalam beribadah, wa ahya lailahu, dan menghidupkan malam-malamnya, wa iqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan salat malam. Karena apa? Mereka menjaga jangan sampai Lailatul Qadar datang kepada beliau terlewatkan begitu saja. Karena Lailatul Qadar itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sesungguhnya Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, lebih baik daripada 83 tahun ketika kita berjumpa dengan Lailatul Qadar tersebut. Ini sudah masuk ke hari yang ke-21. Ini Ustadz mungkin sedikit mengulas tentang adakah ciri-ciri ataupun waktu yang diberikan oleh Rasulullah bahwa Lailatul Qadar itu mau datang di hari apa? Kalau waktu itu
kenapa memang dirahasiakan Lailatul Qadar itu? Supaya apa? Supaya kita fokus menjaga 10 malam ini. Ya. Kalau sudah tahu, sudah kalau misalnya tanggal 23 juga kita menjaga, yang lain kita tidak ibadah kalau begitu. Begitu. Mujur masih 10 malam terakhir. Ya. Wah, ada kalau dia Allah dari hari pertama sampai hari ke-30 harus dijaga. Ini 10 malam terakhir, tinggal 10 malam terakhir. yang dijaga ya. Dijaga dengan sebaik-baiknya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW apa? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu yang menentukan itu apa? Pada penutupnya, pada penghujungnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu khairul laka minal ula. Itu lebih baik bagimu. Lebih baik bagimu. Jadi usahakan pada saat kita sudah 10 malam yang terakhir ini sudah tidak usah lagi pikir-pikir itu SPJ, tidak usah lagi pikir-pikir itu TGR rumah itu sudah cat atau tidak ini begitu kan raya tidak cat rumah belum terganti gorden dan seterusnya. Tidak usah perlu itu bukan itu yang mulia. Yang mulia itu apa? Amalia kita. Walau hunalia pen rumah gaga, pen hordeng gaga, sopa gaga. Walau batabo puas botolohui. Walau hunalia itu Ramadan itu bukan diukur dari rumah yang mewah, rumah yang indah. Rumah itu juga indah bagus. Tetapi apalah artinya rumah yang indah tapi malaikat Lailatul Qadar tidak masuk di situ ya. Apa gunanya seperti itu? Yang kita cari itu apa? Keberkahan dalam hidup kita. Yang kita cari itu bagaimana kita diperjumpakan dengan Lailatul Qadar itu, sehingga ketika kita berjumpa dengan Lailatul Qadar itu bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah, begitu bersemangatnya Pak Ustadz untuk menyampaikan kepada kita supaya kita sadar akan sumpah Allah ini. Di situ saya saja Ustadz hello hapatolati ini Ustaz. Merinding sampai bulu-bulu nyawa ini Ustaz melihat bagaimana Allah bersumpah dengan 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini. Sementara kita hanya menyanyiakan ini semua dengan berbagai macam kegiatan duniawi. Bersyukur di Bali masih berdiri bulu kalau dapat dengar Allah bersumpah. Orang sekarang mau dapat jabatan dia sumpah tidak pernah berdiri bulu-bulu. Malah justru dia berani melanggar itu sumpah. Seandainya dia tahu itu dia disumpah, saya bersumpah akan menjaga rahasia negara, akan mentaati seluruh aturan. Kemudian dia melanggar. Alolo sumpah. Saya saja balia itu orang dia sumpah itu, pegawai dia sumpah itu, saya yang sudah berdiri sampai bulu-bulu karena ini Al-Qur'an di atas kepala dan dianggap remeh ini Al-Quran, kemudian orang melanggar begitu saja dianggap seperti hal yang biasa, padahal ini sumpah yang hati-hati kita akan dimakan oleh sumpah karena apa? Karena kita bersumpah namun kita tidak menjalankan ketika kita disumpah tersebut. Maka alhamdulillah kalau di Bali masih bergetar hati ketika mendengarkan sumpah Allah tapi kalau kita yang sumpah baru kemudian kita tidak pernah bergetar hati, soal Quran lagi di atas kepala kemudian tidak bergetar hati, maka ada apa dengan hati kita? Jadi ini 10 malam terakhir ini kita gunakan semaksimal mungkin. Jangan sampai ada yang bolong ataupun ada tetap puasa. Artinya ada orang tetap puasa. Kan anak tidak batal anak puasa ini kan. Tetap anak puasa. Tapi yang diminta oleh Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggang adalah melaksanakan amalia-amalia lain. Ibadah full. Mungkin kalau kemarin sholatnya mungkin sudah baru sampai di masjid, maksudnya baru di masjid saja, baru itu pulang tuluhu sudah. Sekarang saya bahkan tawarkan kepada beberapa takmirul masjid yang mungkin belum pernah melaksanakan i'tikaf, saya tawarkan, oke, bisa tidur di rumah, tapi torang jam 11 berkumpul lagi. Torang sholat malam sampai jam 3:30, bagaimana? Saya tawarkan begitu. Untuk apa? Supaya kita menghidupkan malam-malam kita nikmati itu hidup baik-baik. Jangan sampai kita justru malah tidak senang dengan melaksanakan sholat malam. Ada apa dengan hati kita? Kita kadang-kala kan rela berdiri lama karena kalah bermain domino, tapi tidak rela ketika kita berdiri lama karena sholat malam, karena sholat tarawih. Ini yang harus kita perbaiki hati kita. Jangan sampai ada masalah dalam hati kita sehingga kita agak berat untuk berdiri lama melaksanakan sholat malam. Mungkin juga karena pengaruh kebiasaan Ustadz atau tidak memaksakan diri. Memang ketika kita akan melaksanakan sebuah ibadah tengah malam misalnya kan, mau larut malam bangun dari misalnya jam 1 atau jam 11 itu katakan tadi sudah akan melaksanakan sholat malam mulai dari jam 11 sampai 3:30. Mungkin ini tantangan luar biasa. Kita harus memaksa kita orang punya. Dan memang begitu, hawa nafsu itu harus dipaksa, harus dimatikan itu nafsu, biar mengantuk tetap. Biar mengantuk. So di situ itu dapat surga. Karena kata Nabi Muhammad SAW apa? Hujibatil nari bisyahwat.
neraka itu diitari dengan hal-hal yang dicintai, berzina, minum-minuman keras, itu dicintai semua itu, ya. Karena apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya jiwa itu mengajak kepada keburukan. Tetapi apa kata Nabi? Sebaliknya, wa hujibatil jannatu bil makarih. Bahwasanya surga itu diitari dengan hal-hal yang dibenci. Kita sholat malam dibenci. Mau tanya sama orang mau sholat malam atau tidur, pasti dia pilih tidur. Ya. Mau makan atau mau berpuasa, pasti dia pilih apa? Mau makan. Ya, tapi karena apa? Karena orang mencari surga, dia meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, dia meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia rela melaksanakan sholat malam, dia rela berpuasa, dia rela makan sahur tengah malam. Kalau dipikir antara mau suruh makan, siapa yang mau ini makan tengah malam ini? Ya, makan tengah malam, bangun tengah malam, kemudian hanya mau makan ini. Ya, pasti orang tidak rela. Tapi karena dia mencari puasa, mencari ridha Allah, mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia rela bangun tengah malam melaksanakan sahur. Ya. Ada juga yang berpikir seperti ini, Ustadz. Anak mau babaksa bangun tengah malam, daripada anak cuman kemudian sholat tapi cuma jaga mengantuk tidak khusyuk, mendingan anak tidur saja. Jangan begitu. Ya. Namanya manusia memang dia sukanya tidur. Dan tidur itu akan mengeraskan hati. Coba lihat orang yang abu-rugut, ya, suka tidur terus, coba dinasihati, agak berat dia dinasihati. Dia daripada tali itu betul itu mah betul humai terus. Kalau macam orang bilang main belajar mati. Daripada artinya kan mabilah malaikat. Ente ini masih suka tidur ya. Anak sama kasih tidur. Main belajar mati. Anak sama kasih tidur kamar terus ya ente ya. Mati. Nah, ini bagaimana ini Ustaz yang ya dengan alasan bahwa memang daripada kita mau paksa sholat, kemudian kita ngantuk dan tidak khusyuk, mau tahemem tuluhu, artinya lebih baik tidur saja. Tidak, mengantuk itu cuma 1-2 hari. Awal-awal memang begitu. Kayak orang sahur, pertama-pertama mengantuk, ya. Lama-lama akan terbiasa. Kalau kita orang paksa kita orang berdiri terus. Makanya itu nafsu itu harus diinjak, harus digodok baik-baik ya. Kita harus jangan pernah mengalah dengan nafsu. Karena nafsu ini membawa kita kepada keburukan. Ya, jangan sampai kita mengalah. Kita harus fokus. Sudah waktu azan lompah langsung sholat ya. Jangan sampai sementara rapat, tunggu dulu ini rapat lagi apa. Kasih tinggal itu azan. Kasih tinggal itu orang rapat. Kita pergi ke azan. Itu maksudnya. Ya, jangan sampai kita malah justru meninggalkan azan, ya. Ada azan, tunggu dulu, mau panggil, mau diam dulu sedikit, rapat, mau diam, tunggu dulu ada azan. Habis itu dia lanjut, dia lupa sholat. Padahal bukan menghormati. Mendingan ente tidak di samping menghormati juga azan, datang sholat. Sudah waktu sholat. Ya, jangan justru mau menghargai rapat kemudian tidak sholat. Ini dunia, bawa dunia. Jangan sampai kalau itu yang sementara rapat kemudian dapat dengar azan berhenti kemudian tidak sholat, berarti bos setan itu Ustaz. Ya, karena yang salah satu yang takut dengan azan itu cuma setan. Ya kan? Kalau dapat dengar aja kan lari. Ya kan lari itu. Saya boleh popo ya. Artinya dia berhenti ketika ada pertemuan, kemudian berhenti dapat dengar azan. Dia berhenti, kemudian lanjut lagi, iqamat dia pergi masjid. Nah, itu masih boleh. Tapi ketika azan dia berhenti dan sampai dia lupa untuk melaksanakan sholat, berarti termasuk setan itu karena sotako dengan azan karena yang azan lari. Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu-waktu i'tikaf ini kita maksimalkan dan sudah 21. Nah, ini Ustaz apa yang kemarin kan kita bahas mengenai proses masuknya di masjid. Nah, di hari misalnya kan Ustaz bilang 10 hari. Nah, kalau misalnya saya masuk nanti 3 hari atau pas ada kesempatan mulai dari sekarang masuk tinggal 9 hari lagi, masih boleh itu Ustaz? Iya, boleh, tapi kalaupun bisa, kalaupun tidak bisa masuk 10 hari full, minimal malam ganjil. Minimal malam ganjil. Malam-malam ganjil ya. Kalaupun sibuk sekali, tapi jangan bikin sibuk sendiri lah. Kalau saya Ustadz, malam-malam ganjil pun belum bisa kita pastikan apakah ini malam ganjil atau malam genap. Karena biasanya orang start puasa, ada yang coba puasa, ada yang belum puasa. Kalau ini kan start sama-sama. Berarti DP ganjil dan genap sama-sama. Sejelas ya. Dia alasannya. Kalau ada yang start duluan, berarti DP ganjil tiap hari. DP ganjil tiap hari. Kan untuk menjaga kan? DP ganjil tiap hari.
Baik, pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan kami untuk bisa menyapa para pendengar, insya Allah juga bisa dirasakan oleh para pendengar bahwa memang di luar sana banyak sekali yang ingin juga melaksanakan i'tikaf Ustadz ya, tapi karena mungkin ada harusnya i'tikaf tapi ada tantangan ataupun ada hambatan yang sampai tidak melaksanakan i'tikaf. Bagaimana ini Ustadz? Orang yang suka sekali i'tikaf tapi kemudian ada kegiatan. Kalau kegiatan itu kan cuma pagi. Nah, kalau sudah malam itu, sudah kalau perlu pergi di masjid saja, baca Quran, tidur di situ. Ya, berarti boleh mau check out pagi Ustadz. Check out pagi, baru masuk lagi malam. Habis maghrib masuk lagi. Habis maghrib, atau kalau misalnya habis maghrib juga masih sibuk, masih baku biasa kan habis maghrib masih baku cakap dengan keluarga, baku urus dengan keluarga, urusan kiri kanan keluarga yang harus diselesaikan. Nah, mungkin masuknya jam-jam 9 malam. Ya, mungkin sampai subuh. Sampai subuh boleh check out lagi. Hilang lagi ya. Kalau misalnya kita bisa masuk siang, ya kita masuk siang. Misalnya siang-siang, tidak ada yang mau kerja ini. Nah, kita masuk lagi di masjid, minimal kita bisa baca Quran terus sampai kita tunggu nelpon dari keluarga atau apa untuk ada hal yang mungkin diselesaikan, kita balik lagi. Kalau memang aktivitas ini juga bisa menyebabkan kita harus keluar dari masjid. Misalnya saya Ustadz, saya kan harus mengkoneksikan antara Masjid Baitur Rahman dengan ceramah subuh. Siapa yang mau lari kamar di sini kalau tidak ada orang Ustadz? Siapa yang mau kasih koneksi masjid dengan radio? Orang mendengar ceramah subuh di radio. Nah, sekarang siapa yang mau kasih koneksi dengan radio? Jadi saya harus keluar kamar dari masjid. Itu lain perkara itu. Kalau begitu dimaklumi oleh Ustadz. Jadi ini contoh saja. Jangan sampai juga saudara-saudara kita juga pendengar sahabat CFM juga punya aktivitas yang mirip-mirip dengan kegiatan saya. Jadi insya Allah yang penting kita niatkan semua adalah untuk ibadah. Jadi walaupun tidak bisa kita i'tikaf, tapi kita berupaya semaksimal mungkin tetap i'tikaf. Sekarang masih 21 hari, masih ada 22, 23 sampai 30, sampai 29. Berarti pen di awalia dulahu motatatihi Ustadz. Berarti dulahu orang bisa masuk di kantor beraktivitas bekerja, cari nafkah, check in malam lagi. Check in malam jam 9 atau kan biasa orang keluar dari tarawih di masjid-masjid umum itu kan setengah 9. Kita sholat isya dulu. Habis sholat isya kita mungkin urus keluar masjid, baru kita orang urus dulu sama keluarga apa semua, kita yukul sama segala macam. Baru jam setengah 9 kita mulai masuk. Artinya pada pelaksanaan i'tikaf ini kita ikut jamaah dulu isya di masjid. Ikut jamaah di masjid. Kemudian setelah isya kita keluar. Kita tidak tarawih bersama. Tidak tarawih bersama. Jadi kita mengurusi urusan keluarga dulu. Kita kasih aman dulu. Jangan sampai juga bawa alasan orang, Ustadz saya mau i'tikaf ini karena Allah Ustadz. Itu buat dunia keluarga. Tidak. Dua-dua harus layani, karena kata Nabi Muhammad SAW apa? Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a may yaqut. Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa ketika dia menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Itu dia terlantar. Usahakan kalau ente mau i'tikaf, usahakan apa? Usahakan selesaikan dulu masalah keluarga. Pernah di zaman Nabi ada orang yang Salman Al-Farisi ini DPK-nya bawa topot tabiat terus istrinya mengeluh kepada Nabi, wahai Nabi, dia ini bekerja mau bahas sholat terus. Dia lupa orang DP keluarga. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Inna li zawrika alaika haqqan. Sesungguhnya tetanggamu itu punya hak. Wala asdiqaika haqqan, dan kepada temanmu juga kamu punya hak. Wali zaujika alaika haqqan, dan kepada istrimu juga kamu punya hak. Wali auladika haqqan, dan kepada anak-anakmu juga punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, maka berikanlah hak-hak yang berhak menerima hak darimu. Maksudnya apa? Istri kita masih punya hak menerima pelayanan kita sebagai suami. Selesaikan dulu itu. Begitu juga anak-anak masih berhak untuk menerima hak-hak yang harus kita hak-hak yang harus kita tunaikan. Jangan sampai fokus dalam ibadah kemudian kita menelantarkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Selesaikan dulu di rumah, baru sudah kita mulai start dengan ibadah kita. Kadang orang rumah tangga itu bubar karena pemenuhan hak. Pemenuhan hak itu yang tidak tercapai. Seperti itu. Jadi semacam butia umam buka kan. Jadi hak lo dupoto, hak lo ila, hak lo taluhu, mau. Seperti Jangan mau lo tuang kamu hilang. Mampu tiga.
Jadi ada hak-haknya. Ya. Itu seperti itu. Jadi baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pertanyaan Ustadz. Jadi Ustadz bisa menggambarkan tadi, boleh juga kita orang cekin di malam hari. Ya. Ada pertanyaan tadi yang mengekor bahwa kita sholat Isya. Ada boleh juga kita tarawih juga Ustadz sampai selesai imam. Iya, Kemudian itu. kita kembali ke rumah, nanti balik lagi dengan sholat-sholat yang lain. Iya boleh seperti itu. Ini Ya. bagus juga begitu. Cuman Ya. kalau saran saya, kalau ingin maksimal, saya kalau seperti itu maksimal sekali itu, ya. Dia habis Isya sholat tarawih bersama imam, witir, ya. Kemudian dia pulang, baru dia lagi ikut sholat malam. Itu lebih bagus, tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau saya ikut begitu dengan imam sampai dengan selesai, jadi saya mau sholat 8, ya, sholat 8 pas sholat malam. Ya. So tidak bawa witir lagi. Iya. Ya, kalau misalnya ada yang belum bawa witir, saya suruh dia Pak Imam witir, saya sudah tidak bawa witir lagi karena sudah sholat witir. Ya begitu. Dan karena akan masih menyambung lagi sholat selanjutnya, Ya. ada niatan seperti itu. Tapi ada juga masjid yang kalau kita sudah check in, Ya. habis Isya mereka masih ngobrol dulu santai sampai kemudian makan sedikit, lalu kemudian lagi lanjut sholat 2 rakaat panjang lagi, kemudian istirahat lagi sampai dengan waktu sahur. Ya. Ada juga seperti itu ya, Ustaz, ya. Baik para pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan tentang i'tikaf ini. Kembali lagi bahwa i'tikaf ini kita percayakan suami kita. Jangan kalau masih kita bisa handle nungko mali urusan nyo to tima itu atau belo ti longko mali urusan nyo to butia urusan di pa itu ati di pemak pemulai alio to tihi. Jangan dulu ganggu dia. Kalau masih kita orang bisa urus dulu itu. Kecuali kalau memang hal-hal misalnya cari gas, bangkai barat-barat so 2 gas 3 gas. Nah, itu mungkin butuh suami. Ya, tapi kalau hal-hal yang masih bisa bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan, biarkan dia untuk sementara itikaf. Iya. Jangan sampai ketika kita orang telepon, Pak, Melo puli taruh gas. Suruh juru pak tetangga. Akhirnya kan semua minta tolong pak orang lain. Tukang bentor akhirnya semua kurayu dan tukang bentor. Ini kan yang kita orang jaga, hal yang artinya akan muncul fitnah. Tidak sih seperti itu, cuman akan muncul fitnah-fitnah baru. Jadi kita seperti halnya Ustadz tadi, kita selesaikan hak-hak kita di rumah. Jangan sampai kita telantarkan keluarga kita yang menjadi tanggung jawab kita. Yang mengejar sesuatu tapi yang satu kita tinggalkan. Karena kan orang begitu, orang mau poligami juga menikahi janda dan menjandakan istri. Itu mati loh potala Ustadz. Baik pendengar yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara para pendengar juga ada yang sementara di masjid, yang sementara melaksanakan itikaf ya. Dan semoga tetap semangat ya, jangan pernah kendor ya, tetap fokus dalam membaca Al-Qur'an. Ya, semoga para pendengar semua juga yang sementara ibu-ibu yang sementara berjuang dalam menjual kue ya, mempersiapkan buka puasa, semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.